Putin harus melarikan diri dari Sochi setelah pertemuan besarnya karena drone Ukraina datang ke kota itu. Seolah-olah ini belum cukup menakutkan. Tampaknya beberapa drone Ukraina yang menyerang Rusia sebenarnya tidak datang dari Ukraina, melainkan dari negara lain seperti Kazakhstan. Itulah sebabnya beberapa orang Rusia sekarang menyerukan kepada Putin untuk meluncurkan operasi militer khusus lagi, kali ini terhadap Kazakhstan. Namun, Putin tahu Rusia memang tak mampu melakukannya. Saya mengatakan ini karena setelah 3,5 tahun operasi militer khusus di Ukraina, Kremlin akhirnya terpaksa mengakui bahwa kerugian Rusia benar-benar tidak dapat dipertahankan. Alasan pengakuan ini tampaknya adalah komentar Presiden Trump tentang Rusia yang dianggap macan kertas, yang masih coba dibantah oleh pejabat Rusia beberapa minggu kemudian. Mari kita bahas semua itu dan lainnya di video hari ini, dimulai dengan pidato besar Putin di Sochi, Rusia. Itu tidak berakhir seperti yang dia rencanakan. Menurut media Kremlin, pada malam tanggal 2 Oktober, drone Ukraina menyerang Sochi, tempat Vladimir Putin baru saja menyelesaikan pidatonya. Sekitar pukul 22.30 bandara di Sochi dan daerah sekitarnya ditutup. Dan setengah jam kemudian, wali kota Sochi mengumumkan ancaman serangan drone ke kota tersebut. Akibatnya, bandara kota itu ditutup 7 jam, sehingga 10 penerbangan keluar dan 40 penerbangan masuk tertunda atau dibatalkan. Alasan saya membagikan semua ini adalah karena hari itu adalah hari besar di mana semua orang memperhatikan Sochi. Putin sedang mengadakan pertemuan besar di mana dia mengundang banyak jurnalis internasional pro-Rusia ke kota tersebut. Dia ingin memamerkan betapa baiknya kondisi Rusia dan betapa amannya kota itu. Pada kenyataannya, situasinya benar-benar di luar kendali. Tidak ada penerbangan yang masuk atau keluar, dan satu-satunya hal yang ada di udara hanyalah drone Ukraina. Cukup memalukan bagi militer terkuat kedua di dunia. Tapi masalahnya, drone-drone itu tidak hanya mengunjungi konferensi. Bahkan, ada beberapa drone Ukraina yang berhasil mencapai kilang minyak Orsk, milik Rusia, yang terletak jauh di dalam perbatasan Rusia. Berikut adalah cuplikan dari serangan tersebut. Mereka menunggu satu lagi. Apakah ada 2 samara lagi di sini? Yang besar, 2 samara lagi. Di sini dia pergi ke kanan. Ini yang kecil, 2 lagi yang besar. Aku rasa dia akan sial, dia sial. Apakah ada 2 samara lagi di sini? Ini adalah salah satu kilang terbesar di negara ini, dan sejauh ini yang terbesar di wilayah Ural Selatan Rusia. Kilang ini mengolah sekitar 6 juta ton minyak mentah per tahun, sekitar 3% dari total kapasitas Rusia. Sekarang, pemerintah daerah memang mengakui bahwa ada serangan terhadap kilang tersebut, tetapi dia mengklaim bahwa operasi kilang tidak terganggu. Sayangnya bagi dia, klip video yang dipublikasikan seputar kejadian tersebut justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Inilah alasan mengapa Putin baru saja menandatangani undang-undang yang melarang merekam, mempublikasikan, atau menyebarkan gambar atau video serangan Ukraina. Itulah sebabnya, dalam klip yang baru saja kalian lihat, ada orang-orang yang berteriak kepada juru kamera, menyuruhnya, jangan rekam, jangan rekam. Sekarang dia bisa saja didenda atau lebih buruk gulag. Itu karena ketika klip seperti itu dipublikasikan di media sosial Rusia, masyarakat menyadari bahwa pejabat Rusia berbohong dan mereka mulai mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah klip ini diunggah di media sosial Rusia, masyarakat langsung mengantre di stasiun pengisian bahan bakar umum untuk membeli bensin sebanyak mungkin. Simak klip berikut.
Sementara sebagian orang Rusia mencari bensin, yang lain memperhatikan hal yang lebih rumit. Ada satu hal yang belum saya ceritakan. Kilang ini berjarak sekitar 1.400 km atau sekitar 1.000 mil dari perbatasan Ukraina. Artinya, kilang ini sangat jauh di dalam wilayah Rusia, begitu dalam sehingga drone Ukraina, bahkan yang jarak jauh sekalipun, tidak akan bisa mencapainya dari Ukraina. Namun, kilang ini hanya berjarak 5 km atau sekitar 2 mil dari perbatasan Kazakhstan. Dan banyak orang Rusia menyalahkan Kazakhstan atas serangan drone ini dan menyerukan kepada Putin untuk melancarkan operasi militer lagi. Lihatlah unggahan populer di saluran militer Rusia ini. Propagandis Rusia Mardon berkata, kilang minyak Orsk diserang oleh drone. Jarak dari perbatasan Ukraina ke Orsk kira-kira 1.400 km. Sudah sangat jelas bahwa drone-drone itu diluncurkan dari wilayah Kazakhstan. Oleh karena itu muncul pertanyaan, bukankah sudah saatnya melakukan serangan ke wilayah Kazakhstan yang merdeka untuk menghilangkan ancaman terhadap keamanan nasional Rusia? Akan lebih baik jika segera membersihkan Astana. Orang Rusia sebenarnya tidak suka berdialog sama sekali. Saya ingin memperjelas bahwa tidak ada bukti sama sekali bahwa ini berasal dari Kazakhstan, tetapi beberapa orang Rusia sudah siap untuk melancarkan invasi. Bukan Putin, tapi itu karena Putin tahu bahwa Rusia memang tidak punya kapasitas untuk perang lagi. Alasan saya mengatakan ini adalah karena akhirnya Kremlin mengakui bahwa Rusia telah kehilangan ratusan ribu orang akibat invasi ke Ukraina ini. Kremlin menerima bahwa setidaknya 134 ribu orang Rusia telah dipastikan tewas dengan nama. Dan itu hanya yang keluarganya bisa makamkan dengan pemberitahuan. Kerugian harian jarang kurang dari 120 orang tewas. Relawan dan narapidana dikirim ke medan perang seperti mesin penggiling, sementara para jenderal menghitung medali. Ribuan perwira hilang, sementara seluruh wilayah hancur. Begitu banyak untuk klaim tanpa kerugian. Analis Barat sebenarnya percaya bahwa jumlah korban tewas yang sebenarnya bisa mencapai 20.000 hingga 30.000 orang. Dengan tentara Korea Utara, jumlahnya jadi lebih tinggi. Beberapa negara adidaya gagal merebut Kiev dan menjaga kilang beroperasi, tapi mereka bisa memastikan pemakaman tetap sesuai jadwal. Tak heran mereka membangun pemakaman terbesar di dunia. Jelas, seperti yang bisa Anda lihat, invasi ini tidak berjalan sesuai rencana dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Itu karena sepertinya Tomahawk milik Amerika Serikat akan segera tiba di Ukraina. Semoga Presiden Trump segera menyetujuinya. Kini laporan menyebut hal itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan itulah sebabnya Presiden Zelensky telah mengirim pesan-pesan yang sangat samar kepada Putin. Dengarkan sendiri yang satu ini. Sebelum saat ini, kami menggunakannya pada target jarak jauh, jadi kami hanya menggunakan senjata kami sendiri, seperti yang Anda tahu. Dan setelah pertemuan saya dengan Presiden Amerika Serikat ya, kami akan... Iya mungkin ada sesuatu lagi, saya tidak tahu, kita lihat nanti. Zelensky juga memperingatkan Rusia, jika Rusia terus menyerang infrastruktur energi Ukraina, terutama saat musim dingin akan datang, Ukraina akan memastikan Moskow tidak memiliki listrik sama sekali. Di sini saya ingin mengalihkan pembicaraan dari apa yang dikatakan Presiden Trump. Orang Rusia tampaknya masih belum bisa melupakan hal itu. Kalian mungkin ingat Presiden Trump pernah menyebut Rusia harimau kertas. Pejabat Kremlin menegaskan Rusia bukan harimau melainkan beruang. Jadi tolong perbaiki fakta kalian. Dengarkan juru bicara pribadi Putin, Dmitry Medvedev, memberikan tanggapan. Rusia bukanlah harimau. Lagi pula Rusia lebih sering diasosiasikan dengan beruang. Beruang kertas itu tidak ada. Rusia adalah beruang sungguhan. Putin telah menggambarkan beruang kami berkali-kali dengan berbagai emosi. Tidak ada yang seperti kertas di sini. Omong-omong, dia kembali menyebut siapa harimau kertas itu. Dia bilang, dari kan pombi tidak referensi orang lain. Tapi dia mengulanginya dan menyebut harimau kertas. Saya tak tahu maksudnya. Presiden negara itu melarikan diri dari Afghanistan setelah 10 tahun tak bisa mengelolanya dalam seminggu. Semua terikannya soal Rusia salah, marah pada Putin, atau Rusia gagal hanyalah omong kosong. Dari kata pertama sampai kata terakhir,
Tuan Trump, jika Anda membuat komitmen di Alaska, maka penuhilah. Jika tak bisa memenuhinya, diam saja. Jika Anda tak bisa diam, jangan lagi bicara soal perdamaian dan kesepakatan. Dan bukan hanya pejabat Kremlin saja. Putin sendiri menanggapi komentar Presiden Trump ini di konferensi Valdai sebelum dia harus melarikan diri karena drone Ukraina. Ini yang dia katakan. Jika kita sedang berperang dengan seluruh blok NATO dan terus maju dengan penuh keyakinan, itu hanyalah macan kertas. Jadi, apa sebenarnya NATO? Apa yang diwakilinya dan bisa dibayangkan? Apa yang ia pikirkan tentang dirinya? Ya, apapun itu. Yang paling penting bagi kita adalah percaya pada diri sendiri. Dan kita memang percaya pada diri kita sendiri. Sekarang, komentar menarik lainnya yang dibuat Putin di konferensi ini, di mana dia mengatakan bahwa Rusia akan menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina jika Ukraina melakukan hal yang sama. Ini adalah cara Putin memeras dunia dengan ancaman bencana nuklir. Pada dasarnya, dia mengatakan kepada dunia barat bahwa jika mereka tidak menghentikan Ukraina menyerang kilang minyak Rusia dan target militer Rusia di dalam Rusia, Putin akan menyebabkan bencana nuklir yang akan dirasakan semua orang, termasuk warga Rusia sendiri. Jika Putin menyerang pembangkit listrik nuklir di Ukraina, negara terdekat adalah Rusia. Mereka harus menanggung akibatnya dulu sebelum negara lain mengalaminya. Sekarang, saya pikir dia bermaksud ini sebagai peringatan untuk sesuatu, tapi bagian terlucu dari semua ini adalah saat dia membuat pernyataan itu, militer Rusia sedang merilis video serangan mereka terhadap pembangkit listrik Ukraina. Tidak lain adalah pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Pertama, mari kita lihat komentar Putin. Poin yang jika kita membalas dengan cara serupa. Kalian bisa melihat cuplikan di layar kalian yang dipublikasikan oleh militer Rusia, dan mereka sedang menyerang pembangkit listrik yang memasok reaktor nuklir Chernobyl. Sekarang, tentu saja reaktornya tidak beroperasi, tapi mereka tetap membutuhkan pasokan listrik dan air yang konstan untuk menjalankan sistem pendingin penting bagi batang bahan bakar bekas. Dengan begitu, mereka dapat mencegah insiden nuklir seperti yang terjadi di Rusia saat Uni Soviet. Rusia kini sengaja menyerang pembangkit listrik agar bisa mengatakan, "Hei, kami tidak pernah menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir," tapi juga menyebabkan bencana nuklir yang harus dihadapi seluruh dunia. Inilah pemerasan Rusia yang tak bisa dilepaskan Putin. Semua ini menunjukkan perang makin di luar kendali Putin dan dia makin putus asa. Bukan hanya Putin yang menyadari hal ini. Tokoh media Rusia kini juga secara terbuka menyebut perang sebagai kegagalan. Sambil tetap berada di dalam Rusia, itu adalah hal yang sangat tidak biasa yang tidak Anda lihat dari media di Rusia. Semua yang mereka katakan telah disetujui oleh Kremlin. Kadang saat melihat seseorang berbicara kelewatan, kita tahu itu benar-benar buruk. Seorang koresponden perang Rusia membahas bahwa setelah 3,5 tahun dan ratusan ribu kematian, Rusia belum meraih satupun tujuan yang diumumkan Putin di awal operasi militer ini. Menurut perkiraan, jika kita maju dengan kecepatan ini, menembus pertahanan musuh dan melewati titik-titik pertahanan, menghancurkan benteng dan unit pertahanan, semuanya sangat serius. Maka akan memakan waktu bertahun-tahun. Nah, misalnya jika kita melihat peta, mungkin kurang dari 40%, kira-kira 35%. Sekitar 35% wilayah Republik Rakyat Donetsk dari Federasi Rusia berada di bawah pendudukan Kiev. Dan itu adalah wilayah paling penting, wilayah basis dari mana yang disebut ATO dimulai. Tugas kita sekarang adalah mengusir musuh dari sana. Ini pekerjaan yang berat. Menurutku, jika kita terus dengan kecepatan ini, dengan perjuangan keras hanya untuk merebut puluhan atau ratusan meter per hari, perlu waktu 1 hingga 1,5 tahun hanya untuk membebaskan wilayah Dewan Perwakilan Rakyat. Dan bagaimana perkembangan pencapaian tujuan lain dari operasi militer khusus hari ini? Baiklah, mari kita lihat. Menurut saya tujuan utamanya sesuai yang disampaikan Presiden.
adalah demilitarisasi Ukraina dan denazifikasi Ukraina. Tapi seberapa jauh kita telah mencapai sekarang? Mari kita lihat seberapa dekat kita dengan itu. Sudah 3 tahun sejak kita meluncurkan operasi militer khusus. Seberapa jauh kita telah mencapai tujuan-tujuan ini? Ya, sejujurnya dan secara serius, kita masih berada di awal dari perjalanan yang panjang. Meskipun semua darah yang telah tertumpah, kerugian, sumber daya yang telah dikeluarkan, dan kehancuran yang ditimbulkan, YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang luar biasa. Mereka membayar kreator sebesar $64 juta per hari. Kenapa? Karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itulah mengapa kamu melihat video di beranda yang penontonnya kurang dari 1.000, seperti yang satu ini. Tentu saja, ini bukan berarti semua orang harus mulai membuat channel. Tapi kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar para kreator jutaan dolar setiap hari, dan sekarang lebih dari sebelumnya, YouTube juga mendorong channel-channel baru dan kecil. Saya yakin kamu punya banyak pertanyaan tentang memulai dan mengembangkan channel. Kami sering mendapat pertanyaan lewat email dari kalian. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk mengumpulkan semua saran YouTube kami ke dalam satu video YouTube secara gratis. Jadi jika kamu tertarik untuk memulai channelmu sendiri, kamu bisa menonton video itu di YouTube dengan mengklik tautan di deskripsi atau kartu di layar kamu.